Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menikmati makanan malam, ya, tapi Bacud kita bicarakan tentang malam nisfu Sya'ban. Kita ulang-ulang kembali bahwa di antara nama malam nisfu Sya'ban, ya, termasuk malam nisfu Sya'ban itu diberi nama dengan malam Lailatul Bara'ah. Lailatul Bara'ah, malam kebebasan. Kalau dalam Quran, surat Bara'ah, itu kebebasan. Di dalam surat Bara'ah malah dilarang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dilarang baca Bismillahirrahmanirrahim karena ayat itu bercerita tentang kemarahan Allah, sehingga Allah beri kebebasan Aisyah, ya, ketika itu difitnah berselingkuh dengan Safwan. Ya, Nabi setiap bepergian ke medan perang selalu membawa salah seorang istri beliau, ya, untuk mengurus kebutuhan beliau. Pada saat itu giliran Aisyah yang berangkat bersama Nabi ke medan perang. Sekembali dari medan perang, Aisyah minta istirahat, mau ke toilet. Ya, dalam perjalanan Aisyah didampingi oleh dua orang, ya, ibu-ibu pergi ke toilet. Begitu selesai di toilet, rupanya tali tali emas gantungan leher ini jatuh. Ya, Aisyah jatuh tali lehernya. Guru, begitu sampai Aisyah itu ditandu karena istri Nabi. Naik Aisyah ke tandu, lalu Aisyah merasakan ada yang hilang, ya, tali leher beliau hilang. Turun segera Aisyah lompat kejar di tempat yang jatuh, ya, karena gelap ketemu. Ya, Nabi dan sahabat-sahabat tidak tahu Aisyah dah turun balik. Kata Nabi, bagaimana? Udah siap semua? Udah, ayo berangkat. Berangkatlah rombongan juga yang menandu Aisyah. Pikir nak Aisyah dalam baju sampai terus Madinah remang-remang. Barulah ketahuan tidak ada Aisyah di dalam tandu itu. Maka ketika itu difitnahlah semua media elektronik, koran membuat berita Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Ya, bagaimana ceritanya? Itulah Aisyah begitu balik, Nabi udah enggak ada, rombongan udah berangkat. Ya, selalu Nabi persiapkan setiap ada keberangkatan medan perang, satu orang yang berjalan di belakang, yang kebetulan kali itu namanya Safwan. Ya, Safwan lah yang begitu dia datang, dia lihat ada sosok wanita yang duduk di bawah pohon itu. Aisyah terkejut, subhanallah. Lalu Aisyah, ya, terkejut juga menutup kepala. Safwan menurunkan onta, merebahkan onta, naik Aisyah di atas onta. Gebarayu le Safwan, gebahu onta kau lagi Honda, gebahu sampai di kota Madinah sudah ribut. Ya, sampai dituduhlah Aisyah berselingkuh, semua ribut. Yang paling menarik, Jibril pun tidak turun pada saat itu, sehingga Nabi tambah gelisah. Ya, kata Aisyah kepada Rasulullah, ini dah 1 minggu di Madinah, ribut semua. Ya, memang biasalah
Kata Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, saya nanti malam pulang ke rumah ayah. Lun kuo bayah nanti malam. Oke, kita pulang sama-sama. Kata Nabi, kita pulang sama-sama. Gua hantar le Nabi sampai Aisyah di rumah Abu Bakar. Aisyah langsung menangis dan tidur di kamar Abu Bakar. Menangis Aisyah karena merasakan perlakuan Nabi sudah berbeda. Nabi sudah terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan itu. Dan Jibril pun tidak turun. Jibril pun tidak datang. Ya, ketika itu ya kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau kamu bersalah, tobat kepada Allah, tobat kepada Allah. Bangun Aisyah dari tempat tidur, marah. Hei ayah, tolong jawab itu. Tolong jawab apa yang disampaikan oleh suami saya itu. Nah, kata Abu Bakar, apa saya jawab nak? Ayah enggak tahu apa-apa. Mak, tolong jawab itu. Sama nak, mama juga enggak tahu apa-apa. Bangunlah Aisyah dengan sangat keras. Kata Aisyah, engkau suamiku, engkau Rasul Allah. Kalau ku sampaikan, kalau ku katakan bahwa aku tidak berselingkuh, semua penduduk Madinah menuduhku berselingkuh. Wallah tallah billah, aku tidak berselingkuh. Ya, maka pada saat itulah turun surat Bara'ah, surat Taubah. Surat Taubah yang isinya apa? Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan. Makanya bersahaja Al-Quran. Tidak ada ayat Al-Quran yang diturunkan karena Zainab, karena Fatimah, karena istri-istri yang lain. Tidak ada. Yang ada hanya karena Aisyah. Makanya malam ini disebut juga dengan malam Bara'ah. Apa itu Bara'ah? Kebebasan, kelepasan dari api neraka, kecuali dua golongan yang tidak mendapat keampunan. Ya, pertama orang yang mensyarikatkan Allah, yang kedua orang yang memutuskan silaturahmi. Maka orang silun ya beruntung, alhamdulillah, ikrarkan masing-masing. Tidak perlu kita berjabat tangan. Cukup ya Allah, engkau sebagai saksi. Siapapun yang bersalah dengan saya maafkan ya Allah. Karenanya saya berharap padamu ya Allah, keampunanmu ya Allah mengalir untuk kami, mengalir untuk ayah ibu kami. Itulah makna Bara'ah, surat kebebasan, kelepasan dari segala tuduhan atau dosa. Yang kedua, malam ini disebut juga Lailatul Du'a, malam berdoa, malam doa. Apapun doa yang terpanjatkan kepada Allah diterima. Malamnya malam Lailatul Qismah, malam pembagian buku amal baru, pergantian buku amal baru. Ya, masuk malamnya kegantung oleh Allah. Maka beruntung malamnya ada ibadat mungkin sehingga tak puasa sunat bulan Sya'ban, bukan sunat hari Jumaat. Tengah jalan puasa sehingga huruf sunat bulan Sya'ban. Lagak tak bak nisfu. Ada gitu ni tiga apa. Lanjut Lailatul Ijabah. Malam ini disebut juga dengan malam ijabah. Lailatul Mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Lailatul Syafa'ah, malam mendapat syafaat. Ayah, mak tanya yang dalam kubur, malamnya mengalir pahala kebaikan yang tak lakukan malamnya. Apapun sedekah, silaturahmi, kenduri, ibadat, tamu zikir, tu bandumnya kepada ayah, mak tanya yana dalamku. Makanya puncaknya gegen Lailatul Ghufran wal Itqi minan nar, malam keampunan dan malam kelepasan daripada api neraka.
Bahkan malam nisfu Sya'ban disebut juga malam Idul Fitri, ya, bagi para malaikat, ya, malam Id, ya, malaikat 2 malam, malam Ururaya, nyodanya Ururaya Idul Fitri, Idul Adha, malaikat malam nisfu Sya'ban dengan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Makanya ya kunci ilun hana berlebihan, ada tak paksakan diri bacud tak ibadat, ya, tak ibadat. Ya, malamnya malam Jumaat mutumpuk nisfu Sya'ban gabung plus dengan malam Jumaat, maka mutuah dan alhamdulillah di antara hamba-hamba Allah yang kepilih menjadi hamba yang beribadat termasuk danyo. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.